Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut sama mati ya. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala bi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu bi asarihi falyasil rahimah. Al-hadis. Wallahu a'lamu bimuradih. Hadratil karim, para masyayikhinal kiram, para guru-guru, para asyatid wal asyatidah, para kiai, para hujaz allati lam yudkar ismuhum ta'diman wa takriman lahum. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama dan gelar. Kita doakan guru-guru kita semua mudah-mudahan senantiasa ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada kesempatan ini, juga mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya. Kita doakan orang tua kita, sesepuh kita, tokoh-tokoh kita, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kemuliaan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Lurah atau yang mewakili, Bapak Kepala Lingkungan, Bapak RT, kita doakan aparatur pemerintah kita mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketua Panitia PHBI Masjid As-Salam, Ketua Takmir Masjid beserta seluruh pengurus, mudah-mudahan semuanya senantiasa ditambah-tambah keberkahan dan kemuliaan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, rismawan rismawati yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan sehat, panjang umur yang barokah. Tak lupa rekan-rekan saya tim hadroh dari As-Sobirin Teluk Betung, yang kalau melihat mukanya bosen saya ketemu lagi. Kita doakan mudah-mudahan tim hadroh As-Sobirin selalu diberikan sehat, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rekan saya Ustadz Ramadan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan beliau pun selalu diberikan sehat, panjang umur yang barokah. Syukur alhamdulillah atas izin Allah, malam ini
Saya diberikan waktu dan kesempatan khususnya oleh Allah, diberikan nikmat sehat badan sehingga saya bisa melaksanakan ibadah malam ini. Ibadah apa yang kita lakukan malam ini? Pertama, ibadah silaturahim. Mudah-mudahan barokah silaturahim bukan hanya diberkahkan rizki oleh Allah, tetapi kita pun dipanjangkan umur yang barokah pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Pertama, saya duduk di sini ingin menyampaikan satu kalimat yang terpenting untuk diri saya, yaitu kalimat usini wa nafsi bitaqwallah. Apa artinya? Nasihat nanti yang saya sampaikan, pengajian yang saya sampaikan, nasihat ini tahasus lil muhosis, untuk saya sendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat diamalkan oleh saya. Maka nasihat ini saya khususkan dulu untuk diri saya. Bila mana nanti ada yang bisa diambil manfaat oleh jamaah, mudah-mudahan bisa diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya paling takut, Bu, Pak, ngenasehatin orang karena saya juga belum benar. Kan di zaman sekarang mah banyak, Pak, ya. Banyak di daerah saya di Wayalaga berani ngomongin orang, berani nyalahin orang padahal dirinya belum benar. Ini di Wayalaga, jangan kesinggung, conge. Dengerin, saya ngomongin di Wayalaga. Kadang kita bisa ngoreksi orang lain, kadang kita bisa ngoreksi kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita lebih banyak daripada orang yang kita omongin. Bukan betul, mikir, conge. Betul aja. Kadang sibuk kita mengoreksi kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita lebih banyak. Ada tetangga begini di komen, ada tetangga begitu di komen. Kenapa diem, lu diem, conge? Padahal kesalahan lebih banyak pada diri kita. Ini, Pak, mohon maaf ini agak kasar ngomongnya, Pak. Nyesuaiin muka kayak gini, kalau bahasanya lembut nggak pantas. Nah ini ya. Kedua, karena lapar ini, Pak, makanya agak keras sedikit ya. Nah ini jamaah. Maka nasihat ini saya khususkan untuk saya, karena takut begini nih, Pak. Saya ngajak bertakwa kepada Bapak, saya ngajak ibadah kepada Bapak, sayanya pun nggak bisa bertakwa, nggak bisa ibadah. Makanya mendingan ngurusin diri sendiri dulu, jangan ngurusi orang lain, Bu, ya. Kadang kita bisa tuh ngomongin tetangga, si Anu mah begini ya, si Anu mah begini ya. Coba koreksi diri kita, sudah bener belum sama suami, sudah bakti belum sama suami, sudah tawadu belum sama suami. Nih muka-muka yang ngelunjak sama suami nih, gua lempar juga loh. Kesel gua ini, hitung-hitung curhat aja saya, Pak. Padahal mah saya keselnya mah ke istri saya. Tapi insya Allah ini mah ya, ini mah muka-muka solehah, Pak. Terlihat muka-muka solehah, karena orang sini mah rajin nggak bohong, ngaji segala, nggak bohong mah iya. Ngutang nggak pernah izin sama suami, giliran bayar minta sama suami. Gimana mau bener hidup? Ngaku lo Sarminah, ngaku
Ini kelakuan si Nur tuh di belakang tuh. Ngutang nggak pernah izin, giliran ditagih sama yang ngutang, suami yang disalahin. Perasaan bener loh. Dengerin Nur, jangan pulang loh. Ada ya Nur, Nur ada? Nggak ada, alhamdulillah. Di sini mah ngebohong aja, padahal mah ada. Nah ini, makanya masya Allah. Nah ini. Kalau Teh Ida ada, Teh Ida. Ibu Ida ada. Ibu Rini ada, sama di kampung saya ya. Ya Allah. Nah ini Ibu Fatimah ada, parah ya. Nah ini jamaah rahimakumullah, ini yang ditakutin. Kenapa demikian? Contoh kecil Pak, ini mah contoh kecil. Kita di rumah nih, tapi insya Allah di sini mah enggak ya. Saya ngomongin di daerah saya. Banyak bapak nyuruh anak ngaji, bapak nyuruh anak sholat, ibu nyuruh anak ngaji, ibu nyuruh anak sholat, bapak sama ibunya mah enggak sholat, enggak ngaji. Ngaku lu, gak jejak juga lu. Bapaknya main slot aja slot. Bapaknya WA nama janda pirang. Ada orangnya di belakang, dengerin lu coba. Tolol. Ini banyak Pak, bukti nyata Pak. Makanya jangan suka nyuruh anak sholat, jangan suka nyuruh anak ngaji kalau ibu bapaknya belum mau sholat, belum mau ngaji. Bapak ibunya dulu yang sholat, yang ngaji. Nah ini tuh betul katanya, memang di lu kelakuan lu. Nah ini makanya masya Allah. Nah ini takut saya pun di sini nih. Ada keterangan begini Pak Kiai. Wa ghairu taqiyyin ya'muru nasa bituqa tabibun yudawina fahuwa maridun. Kalau kita belum bisa bertakwa kepada Allah, jangan suka memerintah orang lain untuk bertakwa. Bagaikan seorang dokter yang sedang sakit ngobatin pasien, nggak bakal sembuh. Dokternya sedang sakit, ngobatin pasien nggak bakal sembuh. Bapak-bapak belum bertakwa, bapak-bapak belum benar nyuruh orang lain untuk bertakwa dan benar. Nggak nyambung, jaka sembung bawa golok, nggak nyambung goblok. Tuh orang sini mah kan harus diginiin, dilembutin mah nggak mau ngedenger. Nah, udah hitung-hitung ngedenger Ustadz kesurupan aja ini mah ya. Nah ini makanya bodoh amat lah, saya mau diundang lagi los nggak los, apa sih? Nah ini jamaah, saya ini baru pulang tadi dari Kalianda jam 5:30 Pak. Dari Kalianda di daerah Jati, mayoritas orang Lampung Pak. Saya yang ceramah cocok Pak, kan orang Lampung harus penceramahnya keras, nggak keras nggak didengerin ya. Sampai ada yang mau pulang, duduk lu, gue cecek lu. Baru dia duduk lagi. Wih galak juga penceramahnya, galak kata gua. Gua punya ilmu Braja Musti nih. Gua tempeleng nguntung lu kata gua. Duduk lagi dia. Gegah, orang Banten dilawan lu. Gua ini dari Banten ke Lampung ini maling ayam. Makanya masya Allah Bapak Ibu jamaah. Nah ini mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Kita ngaji jangan kesinggung. Kan ada pengajian, wih kiainya keras amat, kesinggung tuh. Itu orang masih tolol itu. Turunan Abu Jahal itu yang kesinggungan terus. Iya. Kalau orang Islam yang qanaah, orang Islam yang istiqomah, hatinya akan bebas, tidak pernah tersinggung oleh apapun. Ini mah ada kiai ngomong, wih katanya kiainya keras amat, pala lu yang keras. Kiai mah nggak ada keras, kiai ngomongnya lembut, kiai ngomongnya keras, tapi intinya tetap sama, ngajak ibadah kepada Allah, cuman cara penyampaian yang berbeda.
Kalau saya profesor, Pak, pangkatnya profesor doktor, nggak boleh saya ngomong lembut, nggak boleh saya ngomong kasar, dicopot gelar saya, Pak. Berhubung saya bukan profesor, bukan dokter, makanya saya enak jidat ngomongnya. Yang penting pulang cair aja saya. Ini makanya Masya Allah nih. Nah ini, awas Bu, pertahankan ibadah Bu ya. Bu, ibu-ibu ini paling mudah masuk surga. Kuncinya bakti sama suami Bu. Kuncinya bakti sama suami. Ibu inget nggak waktu ibu nikah? Saya tanya sama ibu-ibu, baru nikah. Itu akhlak baru nikah yang dimiliki oleh ibu-ibu, akhlak Siti Khadijah. Siti Khadijah itu istri Rasul. Tuh kayak gitu Bu, coba diinget. Waktu ibu-ibu baru nikah, indah yang ada sama suami. Coba gak inget, masih inget ya Bu ya? Nyuguhin air ya Pak, pakai gelasnya ada gagangnya, ingat? Di bawahnya ada tatakan, dikasih sendok kecil, dikasih tutup. Nyuguhinnya ke istri kita pengantin baru, pelan. Silahkan Bang diminum, tuh indah tuh Bu. Ini akhlak Rasul, akhlak Siti Khadijah, pertahankan oleh ibu-ibu. Karena memang tugas ibu-ibu nyuguhin air atau kopi seperti itu. Kenapa gelasnya ada gagangnya? Takut suaminya panas megang gelas. Tuh, ini Bu, pernah ngalamin. Tuh kayak gitu, ini pertahanin nih, jangan sampai hilang. Tapi anehnya Pak, punya anak satu aja tatakan udah nggak ada. Punya anak dua, sendok nggak ada, tutup nggak ada, tinggal gelasnya doang. Punya anak tiga, gelasnya ke gagangnya sompel. Punya anak 4 sampai 5, suaminya minta dibuatin kopi, istri ngomong, Pak buat sendiri sih kayak di rumah orang aja. Ya Allah, hilang akhlak Siti Khadijah Pak. Hilang. Ibu-ibu tuh waktu pengantin baru ada nggak yang berani kentut depan suami? Ada nggak? Mau kentut depan suami kayak gini-gini. Tapi kenapa sudah anak 2 ting bating naudzubillah min dzalik, berani suaminya lagi duduk ya, diomong sama suaminya, lu mengaji rajin, sholat rajin, suami di depan kayak dikentutin. Bukan minta maaf istri sekarang itu Pak. Alah Pak, ngomong apa? Kalau gua sakit perut nanti lu yang susah, mendingan gua keluarin. Ya Allah, jangan ibu, jangan. Karena bagaimanapun suami adalah ladang sorga kita, suami adalah keramat kita yang wajib istri-istrinya memulia. Siapa yang akan memuliakan suami kita kalau bukan istrinya? Mau enggak suami kita dimuliain oleh istri orang lain? Makanya enak gua kelakuan si Sumiati situ. Gua lempar juga lo pakai aqua. Makanya Masya Allah tuh ngomong tuh kedung gua mengaji kan itu. Nah ini udah kuehnya, padahal kuehnya udah habis, ngomong kedung. Nah ini makanya Masya Allah, ini akhlak Rasul, akhlak Siti Khadijah. Bu, waktu ibu pengantin baru kan enak ya, saling suapin, nyuapin suami. Pernah nyuapin suami? Sampai sekarang kelihat mukanya ke, muka duit doang. Ibu mau nyuapin suami mah jangan waktu pengantin baru aja, sampai tua sekalipun, sampai kita sudah keriput, sampai kita usia sudah lanjut, sudah disebut nenek-nenek, nyuapin suami. Kalau kita masih punya suami, itu pahalanya besar. Tuh mampus loh, salah ngondang ya, harusnya mengondang penceramah perempuan. Pengen
Pengen Pak disuapin sama si istri, pengen? Setruk dulu, setruk. Kalau pengen disuapin sama istri, setruk, baru disuapin Pak. Dijejelin sendoknya kayak. Ya Allah Bu, jangan sampai suami kita nyuapin suami itu jangan karena sudah setruk, rugi Bu. Ya, ingat Bu ya waktu pengantin baru ya. Mudah-mudahan jangan ingat doang, amalin. Ya, ini makanya Masya Allah Pak. Pak, kalau istri kita cerewet, istri kita galak, istri kita kelakuannya semau-maunya kepada suami, belajar seorang suami yang beriman, suami yang bertakwa, sabar. Apa Pak? Nah, sabar, tenang Bu. Bagaimanapun itu tulang rusuk kita, itulah takdir yang diberikan oleh Allah. Andaikan kita punya istri cerewet, itu takdir dari Allah. Jangan nyalahin Allah, jangan nyalahin orang lain, salahkan diri sendiri. Salah lu milih dia. Awas, terima ridho dengan kodok dan kodar Allah. Sabar. Siapa suami yang sabar terhadap kejelekan akhlak seorang istri, maka suami itu akan diberi pahala Nabi Ayub alaihissalam. Tuh Nabi Ayub sabar. Sabarnya Nabi Ayub apa? Dia diberi penyakit 30 tahun gak pernah ngeluh, malah lebih dekat kepada Allah. Sabar. Tetangga saya Bu, 5 rumah dari rumah saya itu Masya Allah cerewet istrinya Pak, kayak speaker toa. Kalau marah Pak, ke barang-barang laki dibawa. Dasar suami kampang. Coba, ini mah ada Pak di kampung saya. Kalau nggak percaya ibu-ibu ke rumah saya, nanti saya tunjukin mukanya. Orangnya ada. Gua mah punya suami ke pelongo. Ya Allah, tiap hari suaminya Bu dimarahin, tapi suaminya sabar. Masya Allah. Saya aja kata orang punya pesantren, saya sering disebut sama murid saya kiai, sering disebut sama jamaah saya kiai. Saya belum bisa seperti itu. Itu sabar luar biasa. Ini yang perlu ditiru Pak, sabar. Akhirnya karena dia sabar, saya panggil. Kebenaran dia orang Solo. Mas, sampean bisa ke rumah saya enggak? Ada apa Pak? Abah, kan manggilnya di kampung saya Abah. Pengen ngobrol, pengen nimba ilmu dari sampean. Wih Abah ini candaan. Beneran Mas. Pokoknya saya tunggu Mas, kita ngopi. Nanti mama saya beliin rokok Samsu. Ngebut dia Pak, karena di rumahnya dikasih Pak Sopati. Dengar Samsu semangat Pak. Berangkat dia ke rumah saya. Ada apa sih Bah, manggil saya mah kaget. Jangan-jangan saya ini punya dosa loh Pak. Enggak Mas, emangnya istri Mamas dari zaman dulu tak cerewet? Kayaknya mah itu produk lama Bah. Produk lama, kayaknya mah produk terakhir itu. Ya gimana lagi lah Bah, saya udah nerima nasib, takdir saya mungkin. Ya Allah, Mamas kok bisa sabar seperti takdir Bah, saya ridho. Luar biasa Bu. Barokah suami yang sabar tadi Bu Pak, dengan barokah suaminya sabar tadi, itu suaminya karena modal sabar sekarang dirawat Pak di Abdul Muluk. Rawat, kayaknya nyesek. Karena tiap hari dimarahin aja, akhirnya nyesek kayaknya, asmanya kumat. Sekarang dirawat di rumah sakit. Kemarinnya saya nengok, Mas, piye kabare? Nyesek Bah. Kenapa? Karena tiap hari saya Bah dimarahin terus sama istri, udah nggak kuat Bah. Nah ini jangan sampai Bu suami kita kayak gitu.
Maka suami yang sering dimarahin sama istri keciri, Pak. Suami yang sering dimarahin sama istri keciri, pelanga pelongo. Bener. Bener. Kayaknya ada yang sering nih ngemarahin istri suami. Harus tobat, mumpung kita dalam suasana Muharram, hijrah. Hijrah. Karena hijrah di sini bimana umum. Rasulullah hanya melaksanakan tugas hijrah dari Mekah ke Madinah, intinya pelajaran untuk kita. Yang suaminya kurang sopan kepada istri kurang sopan kepada suami, suami yang pelit kepada istri, saat ini kita berhijrah karena Allah. Karena Allah. Nih. Makanya awas, hati-hati. Hati-hati, Bu. Suami yang sering dimarahin istri mah itu cirinya. Apa, Bu? Pelanga, pelongo. Cirinya suami pelongo gini nih, Bu. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya banyak di sini korbannya nih. Tenang, saya bela. Isi tambahin amplop panitia tuh. Saya kasihan, Pak. Kasihan, banyak suami teraniaya. Makanya yang hidup itu jangan ngotak, Pak. Kadang kita mengotak di luar, ke tetangga ngotot-ngotot, ngajak berantem segala macem. Giliran di depan istri mah Hello Kitty. Pak, laki-laki mah rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan. Laki-laki mah gagah, laki-laki mah hebat, langkahnya juga kuat, larinya cepat. Beda dengan perempuan. Segala apapun yang dimiliki oleh laki-laki, super power lebih daripada perempuan. Makanya jangan cemen jadi laki itu, Pak. Ini dengerin nih, laki cemen. Gua mah enak gua mah kalau ngeliat laki-laki cemen itu. Di luar mengotak, di depan istri mah Hello Kitty, hatinya pink. Kayak nih, saya lajarin militer nih malam ini nih. Kumis masih gede tiang masjid. Ada Pak Sahrial nggak ikut ya? Habis kalau ada sama saya dia. Tadi siang dari rumah saya beliau, dari rumah. Karena memang dia rajin di pondok, Pak. Camat itu rajin di pondok saya. Kalau sekcam memang dikerjain sama camat. Nasib. Camat sekcam nggak boleh kemana-mana, Pak. Suruh di kantor aja, dia hanya mengabrak. Nanti laporin sebodoh amat. Nggak marah gua cekek. Ini aman, ada Pak Lurah ya? Pak Lurahnya ada nggak? Waduh, gua laporin sama si Robi nanti. Pak Inspektorat itu, Inspektorat Badan Lampung itu Pak Sekcam anak angkat saya. Nanti saya laporin Pak Bapan supaya jadi camat. Jangan Sekcam aja mubeng. Nanti saya ngomong sama si Robi. Kebenaran beliau adalah anak angkat saya. Kayak Masya Allah, luar biasa tuh orang baktinya. Nah ini jamaah, ini gambaran. Ini gambaran untuk kita. Maka awas nih, kalau suami pelongo mampu suruh nungguin warung aja, itu salah ngembaliin ya. Orang belanja 50.000 dikembaliin 150 karena pelongo. Makanya awas. Kalau dagang pulsa salah kirim terus. Tuh, maka hati-hati, Bu. Cepat-cepat kembali hijrah kita, hormatin suami, jadikan suami sebagai pemimpin. Suami yang sering dimarahin istri mah keciri, Pak, kalau malam ke. Ada tetangga saya ada. Ini saya nggak nyontain orang lain di kampung saya. Kan di kampung saya mah ada siskamling, Pak, ada pos ronda. Suami yang sering dimarahin istri mah nongkrongnya di pos ronda. Gini aja di pos ronda. Sendiri aja tengah malam pakai celana pendek, ngelamun jauh lamunan. Datang tetangganya, hei
Lagi ngapain? Nongkrong, gua pusing. Ada apa sih lo ini kayak pusing buku? Iya. Kenapa kayak buku gua punya istri cerewet, pusing gua. Paket tiap hari datang. Diomong, rame. Udah pokoknya mubeng. Kalau nggak inget anak udah gua cerai. Cuman gua sadar diri punya anak banyak. Kalau nggak ngelihat muka anak udah gua cerai. Pusing gua katanya di rumah. Makanya gua enak di gardu nongkrong. Rokok Pasopati. Tinggal 2 batang. Aduh. Yang sabar lah, yang sabar, ini mah cobaan kita. Iya, mau diapain lagi? Terus lu juga kesini ngapain? Buku gua ge sama. Dua-duanya kasus. Makanya itu ibu-ibu awas ya Bu ya, tega nggak ngelihat suami kayak gitu Bu? Enggak kan? Ay tega sih. Astagfirullah. Jangan Bu. Biarkan kata orang suami kita hitam, biarkan kata orang suami kita nggak bisa apa-apa, biarkan kata orang suami kita jelek, tetapi dipandang di hadapan Allah, di hadapan ibu adalah keramat kita Bu. Perlu dihormati. Walaupun itu tetangga, suami orang lain gagah banyak duit, tapi tidak bisa memasukkan ibu-ibu ke sorga. Hayo hijrah jadi istri sol, nanti pulang nangis. Kampura bang, maafin saya bang. Namun orang jaseng jaluk kampura belakang. Wakai dosa nikahkan. Kata lakinya beneran. Karena jarang minta maaf. Tumben habis ngaji ini mah langsung minta maaf. Saya tobat bang, nggak bakal ngulangin lagi Pak. Saya mau hijrah menjadi istri soleha. Bener kata Ustadz itu, engkau bagaimanapun adalah sorga saya. Langsung dipeluk. Dipegang ini jidat sama suami. Takut kesurupan. Karena nggak pernah. Pak, saya mah nggak kesurupan, saya mah sehat, saya mah habis ngaji, makanya bapaknya jangan pelongo ngaji. Gitu. Tuh cepat-cepat minta maaf. Bu, istri cerewet mah Bu memang musingin ya Pak ya. Ini mas saya ngingetin, insya Allah lah di sini mah gak ya takut ada yang nyelip cerewet. Ada tadi apa kerudungnya warna putih tadi. Dulu ada cerita Pak ini sebelum saya lanjutkan tentang barokah Muharram. Ada cerita suaminya ini pusing punya istri cerewet Pak. Cerewet galak, tiap hari ribut terus sama tetangga, suami udah ruwet, udah pusing. Akhirnya apa? Suami tadi mau berbuat kasar nggak mungkin, tapi keselnya udah ke ubun-ubun. Mah, iya Pak, kita jalan-jalan yuk. Itu Ben, iya, saya pengen mencari suasana yang berbeda. Ya ayo, dari dulu gua mau pengen Pak, tapi jangan ke laut ya Mah. Ke laut mah udah bosen. Kemana? Kita ke gunung, jalan-jalan ke gunung. Mau apa? Pokoknya ikut aja. Kita bawa bekal. Akhirnya ke gunung. Kebenaran di gunung ada sumur tua. Suaminya udah inget tuh. Bawa bekal, bawa ikan bakar segala macam. Si istri semangat berangkat. Beres makan, cekakak, cekikik, ketawa, ketiwi. Mah, apa Pak? Lihat ke sumur, segini dalamnya nggak ada air ya. Mana Pak? Itu pas udah ngelihat jejak, dijejak istrinya, masuk ke dalam. Saking keselnya, si suami tadi udah kesel.
Dijejek suami istrinya masuk ke dalam sumur tua 8 meter. Tapi dilalah Allah yang punya hak. Mati atau enggak urusan. Itu perempuan cerewet tadi enggak mati, Pak. Enggak mati. Malah di dalam sumur ngoceh. Awas lu ya, gua naik gua hajar, nambah jadi, Pak. Tiba-tiba suaminya udah tenang ngerokok, gua aman, gak ada yang ngemarahin lagi. Tiba-tiba dalam sumur keluar hitam gede, rupanya penunggu sumur itu. Siapa kamu? Saya genderuwo, penjaga sumur ini. Ngapain lu keluar? Udah gua kirim makanan di dalam. Gua berisik sama istri lu. Berisik, genderuwo aja takut sama istri yang cerewet, Pak. Apalagi suaminya. Penunggu sumur tua genderuwo naik saking berisiknya. Apalagi suami, Bu. Pengen. Makanya ayo tobat ya. Jangan. Tapi lumayan itu, Pak. Kalau ada rumah angker, jangan manggil ustadz kalau kita punya istri cerewet. Bawa istri kita ke rumah angker itu. Pasti yang penunggu itu pergi semua. Karena dimarahin ada. Makanya kuncinya sabar, Pak. Makanya mudah-mudahan barokah Muharram bisa hijrah ya, Bu ya. Kita bisa memperbaiki akhlak. Karena suami adalah pemimpin bagi kita. Suami yang menghantarkan ibu-ibu ke dalam sorga. Ini walaupun kayaknya gimana gitu, tetap ini adalah yang mengantarkan ibu-ibu ke sorga. Makanya laki-laki harus gagah lah ya, harus gagah, harus semangat, jangan kalah sama istri. Istri mah jangan ditakutin, Pak. Istri mah disayang, istri mah dimanja. Tiap hari dikasih duit, gampang mau gope mah. 300 sehari, per bulan dikasih, ajak jalan-jalan ke Mall City. Malam Jumat ajak ke Al Bakri, paginya dikasih duit 3 juta. Seneng nih, seneng. Tuh uang pelit ya, suaminya pelit. Gimana istri nggak marah terus? Ngasih duit 20.000 makan, pengen pakai simbak, tolol. Makanya awas. Kita sebagai suami harus gagah. Langkahnya gagah, larinya gagah, jalannya gagah. Jangankan tubuh, Pak, kencingnya aja beda. Kencing laki-laki dengan kencing perempuan berbeda. Kencing laki bisa nulis I love you. Ayo buktikan. Bisa nulis nomor HP kosong. Kencingnya aja hebat laki mah. Makanya jangan cemen. Coba perempuan kencing, suruh nulis nomor HP nggak bakal. Paling kayak nyiram kembang. Enak gua mah kalau ngelihat suami cemen itu. Makanya awas nih. Suami jangan pelit, suami harus sayang kepada manjain istri, jangan takuti. Ini mau pulang dari mana? Jalan pelan-pelan. Ada orangnya di sini. Dari mana? Oh, astaga. Conge. Gua kepret loh. Makanya, nah ibu-ibu, kembali kepada Muharram. Jadi di dalam bulan Muharram ada apa? Muharram ini adalah bulan mulia. Di Al-Quran diterangkan 4 bulan yang dimuliakan, yang 3 merangkap, yang 1 berbeda, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini disebut bulan Hijriyah. Bulan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Sehingga disebut Muharram ini sejarahnya dari Sayyidina Umar. Dijadikan tahun baru Islam, Hijriah ini tahun baru Islam dibuat oleh Sayyidina Umar. Saat itu para khalifah, para pembesar Islam bermusyawarah. Orang Yahudi, orang Nasrani punya tahun baru, punya tahun, kita orang Islam nggak punya sehingga dibuatlah tahun Hijriah untuk Islam.
pas berketepatan dengan bulan Muharram hijrahnya Nabi. Dari sini sejarah tahun baru dan memang kita sebagai umat Islam wajib memuliakan tahun baru kita. Jangan kalah sama tahun baru orang-orang Yahudi, jangan kalah tahun baru orang-orang Nasrani. Kita mah kadang kebalik, giliran Masehi digede-gedein, bakar petasan, bakar ayam, bakar ikan, gak kebeli ikan, beli jagung, jagung gak kebeli, mertua dibakar. Jangan, kita mah punya tahun baru. Maka hebatnya orang Islam, walaupun memperingati tahun barunya, orang Islam enggak kayak orang lain. Dia adakan dengan rasa tasyakuran, dia adakan dengan berdoa bersama, bahkan diisi dengan pengajian agar tahun barunya mendapat keberkahan dari Allah. Karena itu sia-sia. Ini awas nih, kita tanamkan ke generasi kita. Nah, itu mah jangan digede-gedein, nak, bukan tahun baru kita, nak. Tahun baru kita mah hijriah. Kadang memang orang tuanya sih yang jadi penyakit. Ngebeliin petasan segala macam. Terus neneknya juga beli trompet, tolol. Sibuk nungguin jam 12, apa nggak pelongo itu coba. Giliran jam 12 ditembakin petasan, jedar, beres bakar petasan jam 12 malam, makan bareng-bareng. Yang tololnya orang-orang itu jam 12 malam ditungguin, ngebakar petasan, bacakan sholat subuh mah enggak. Apa enggak tolol itu? Emang perintah apa kita jam 12 malam bakar petasan? Enggak ada ceritanya perintah. Itu sia-sia, mubazir. Kadang itu dibesar-besarin. Kenapa sholat subuh mah enggak? Kenapa tahajud mah enggak? Kenapa witir mah enggak? Padahal itu yang diperintahkan dalam ajaran kedenger enggak? Awas, jangan pura-pura budek gitu. Awas, hati-hati. Kita sebagai orang yang berakal, kata Allah, apalah takilun, apakah kalian tidak berakal? Apalah tatafakkarun, apakah kalian tidak berpikir? Di sini nih. Kita di sini ngerenung nih, pulang dari sini kita memperingati tahun baru Islam. Kalau bisa tahun depan harus gagah lagi, meriah lagi. Kalau bisa kita ramein sambil nyantunin anak yatim. Kalau bisa seperti itu. Terus adain seperti ini nih, pengajian, adain hadroh, adain kori, adain ceramah, dan yang ceramah saya aja. Usaha masukan maksudnya. Canda itu mah ya, terserah siapa aja. Ya. Siapa aja. Karena malam ini saya harusnya di Kedongdong. Ini nih Kak Ustadz Ramadan. Udah sih tolong keluarga saya di perumahan minta tolong. Berani tak bayar saya. Emangnya saya penceramah cemen, gegabah dari ujung Lampung ke ujung Lampung saya. Wih, katanya kayak bukan kawan aja, udah kawan yang ngomong kepaksa. Pas cerita ustad-ustadnya anu kenal semua. Ya udahlah, kata saya. Tadinya malam ini saya mau ke Bengkulu, rencananya mau ke Bengkulu. Karena Ustadz Ramadan ngondang ke sini, saya ngeduluin ke sini. Pikir saya mau ngapain ke Bengkulu, yang ngondang nggak ada. Mendingan ke sini, lumayan kecil-kecil ya. Ini sama. Makanya disinilah hikmah daripada tahun baru Islam. Ini perlu kita bangga, perlu kita apresiasi. Kalau bisa tahun depan, kalau bisa lebih besar lagi. Makanya jangan pelit. Tahun baru Masehi mah digede-gedein. Bahkan satu rumah kadang habisnya 500.000, 600.000. Ini mah tahun baru Islam nungguin bantuan wali kota aja tolol. Kayaknya kalau nggak dibantu wali kota nggak terlaksana. Jangan, wali kota kita mah cuma ngebantu, besar atau tidaknya terserah masyarakat. Kepedulian pemerintah itu mah, ya. Cuman saya tadi pengen garis bawahi, Pak. Pondok dapat bantuan, pondok mana nih? Tolong nanti sampein. Karena saya kemarin itu
ada 6 pondok yang dapat bantuan. Saya mah nggak pernah dapat. Kampret kata saya. Maka saya protes sama Pak Sekcam. Pondok mana yang dibantu nih? Ya, makanya kemarin sempat pertemuan antar pondok. Kawan-kawan 56 pondok kumpul di pondok saya. 48 kumpul di pondok saya. Mau protes. Kenapa pondok kita nggak dapat, tapi yang 6 dapat? Anu. Alasannya apa kata saya? Karena pondok mereka banyak muridnya, pondok mereka gede-gede, pondok mereka duluan berdirinya, pondok kita mah baru. Siapa yang ngomong? Ada kiainya, bawa ke sini tuh muka kiai, gua jejak. Setelah survei Pak, ada 3 pondok pesantren yang memang santrinya banyak, tapi sisa yang 4-nya mah santrinya banyakan saya. Berdirinya kayak duluan saya, harusnya pondok saya yang dapat. Kalau pondok saya dapat, saya nggak bakal komen kata saya. Saya diem. Nah, tapi saya tujuannya tidak apa-apa, mengumpulkan pondok ini takut rame, makanya saya kumpulin di pondok saya supaya jangan membes. Saya kembalikan kepada rezeki dari Allah. Mungkin tahun ini pondok kita nggak dapat, mudah-mudahan tahun depan pondok kita dapat. Saya ngegedein hati dia orang, karena lagi carut marut. Kalau kita nggak jadi penengah repot. Jangan suka sirik dengan rezeki orang lain. Belajar kata saya, qanaah, nerima itu rezeki dia orang. Rezeki 6 pondok bukan rezeki kita, jangan disirikin. Padahal mah hati saya gedongkol. 200 juta bu 6 pondok, kita mah nggak dapat. Padahal mah Sukabumi terbesar memilih Bunda Eva. Sampaikan Pak Sektam. Bohong, canda ini mah ya, canda. Tapi jangan dianggap canda. Nah ini jamaah rahimakumullah. Nah maka itu saya garis bawah itu, kalau pondok ya ada 6 pondok doang yang dapat. Adanya 58 pondok di Bandar Lampung Pak. Ya, 58 pondok. Pondok saya bahkan paling duluan berdirinya di Bandar Lampung ini Pak. Ya, paling banyak. Kalau pondok saya tipenya tipe pondok pesantren Balai Rombeng, Salafiyah Balai Rombeng. Memang dari Gribik Pak. Tapi muridnya hampir 230. Ada tahfidz, ada tahfidz putri, ada tahfidz putra, ada nahu, ada kitab, yang nggak ada sekolah. Memang kita nggak ngebuat sekolah khusus ngaji. Saya mencetak anak-anak supaya pinter ngaji. Makanya di sini kalau ada TPA, ayo besarin nih masjid nih. Masjid As-Salam yang segini indahnya, sayang kalau anak-anak kita nggak dididik di TPA-nya. Itu generasi kita Pak. Rugi kita punya generasi nggak bisa baca Quran. Rugi generasi kita nggak bisa sholat. Mulai belajar dari TPA. Jangan hanya sekolah doang yang digedein. Agama yang harus digedein pula, lebih gede dari sekolah. Saya bukan nggak setuju sekolah, saya setuju dengan sekolah. Tapi kadang kita hidup ini tidak adil. Sekolah digede-gedein, tapi pendidikan agama disepelekan. Ini nyata di lapangan. Emang Pak Ustadz anaknya sekolah? Mohon maaf Bu, anak saya Hafidoh, keluar dari Kudus, keluar dari Banten. Anak saya ada yang kitab, ada yang tilawatil kutub, ada yang nahu. Tapi mereka tidak bodoh seperti apa yang disangka. Mereka rata-rata S2, sekolah kuliah di UIN gratis Bu dari hasil ngajinya. Maka saya nggak fanatik ke sekolah, tapi agama dinomor satukan Pak. Karena kalau kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Apa ijazah SMA, apa ijazah sarjana? Bukan songe. Bikin emosi gua ini, nambah lapar masalahnya. Makanya saya mah apa ngomong itu apa adanya, tapi real lah nyata. Saya tidak anti kepada sekolah, anak saya semuanya sekolah. Sekarang ada yang sedang di luar di Yordania Pak. Sekolah di Yordania tuh barokah apa? Karena dia kemarin di Bandung
lomba tilawatil kutub, kitab Fathul Qorib dan tafsir Jalalain. Sekarang dapat beasiswa ke Yordania. Kalau saya suruh ngebiayain, mendingan jangan. Karena ada yang ngebiayain gratis 3 tahun di sana, kalau dia lulus langsung ke Maroko. Padahal perempuan tuh, masya Allah, perempuan nggak sekolah, tapi dia dari prestasi pembacaan kitab nahunya, Pak. Maka saya bukan fanatik ke sekolah. Guru-guru saya Bu di SD, saya pernah sekolah SD nggak tamat, ge. Saya cuman kelas 2 SD, tapi saya cinta kepada guru sekolah. Ada 5 orang yang saya umrohkan, Bu. Karena bagaimanapun dia guru saya yang ngajarin A, B, C, D, sehingga saya tahu I love you dari guru saya, Bu. Maka saya berterima kasih ke guru saya. Benar ini mah. Di Beringin tuh ada guru saya umrohin. Di Wailuni ada guru saya perempuan, saya umrohin. Kebenaran saya punya kerjasama dengan travel, haji dan umroh. Saya nyari 9, dapat lebih 1, saya tarik guru saya, kan gratis. Pinter otak saya, karena saya kalau ngeluarin duit nggak punya, tapi saya nyari jamaah. Dapat 7, gratis 1, saya masukin guru sekolah saya. Karena pikir saya mau udah sering umroh, haji udah, tinggal saya berbakti kepada guru-guru. Padahal itu guru sekolah, wajib tetap dimuliakan, guru sekolah atau guru ngaji. Tapi makanya saya pesan kepada bapak-bapak di sini, tolong generasi kita jangan sampai tidak mengerti Al-Quran dan tidak mengerti urusan ibadah. Titipkan di TPA. Jangan enggak. Malu kita Pak, rugi kita Pak kalau punya anak nggak bisa baca Quran. Dikala kita meninggal dunia, nanti siapa yang membacakan Quran? Mau suruh Ustadz? Enak baik. Ustadz tolong bacakan Quran bapak saya. Kata Ustadz, wajib piro. Emangnya gua gampang nih baca belajar Quran? Tuh, tapi kalau anak sendiri masa ia ngomong wani piro? Jangan sampai kita sedih Pak dikala meninggal dunia. Pernah saya kejadian nyola takziah ke Panjang Pak, di komplek Yuka. Datang ke sana, saya kagum ngedengar suara membaca Al-Quran begitu indahnya.